Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis model RAS untuk multidimensi tes ya, atau instrumen yang multidimensi. Nah, analisis RAS itu bisa dilakukan untuk instrumen atau tes yang unidimensi maupun yang multidimensi. Nah, tetapi memang yang lebih terkenal atau yang lebih sering digunakan itu adalah analisis RAS untuk tes yang unidimensi atau instrumen yang unidimensi. Nah, biasanya akan digunakan itu, atau software yang akan digunakan itu adalah WinStep ya. Ini WinStep. Jadi WinStep ini software yang digunakan untuk menganalisis RAS model untuk tes atau instrumen yang unidimensi. Nah, sedangkan untuk yang multidimensi, WinStep ini belum bisa untuk menganalisis instrumen atau tes yang multidimensi. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur instrumen atau tes yang multidimensi, kita menggunakan software yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah software yang namanya Concast ya, Concast. Nah, ini tampilannya kalau di desktop ya, shortcutnya. Nah, ini Concast. Nah, ini ya, kita akan menggunakan software ini ya. Hanya memang software ini sedikit lebih rumit kalau dibandingkan dengan menggunakan WinStep, karena software ini dia menggunakan sintaks ya, untuk untuk membaca data kita itu dia menggunakan sintaks. Nah, jadi kita harus memiliki data dan juga harus mahir menggunakan sintaks ya, mahir membuat sintaksnya ya. Saya sendiri juga sedikit kesulitan ya untuk membuat sintaks ya, tapi untunglah karena beberapa hari lalu itu melihat sebuah video yang membahas mengenai RAS multidimensi ini, sehingga dari video itu saya banyak belajar ya bagaimana membuat sintaksnya. Nah, jadi di sini data yang saya gunakan itu adalah ini. Jadi data ini kita simpan dalam bentuk file. Ini file DAT ya. File DAT. Nah, kita simpan begini ya modelnya. Jadi tanpa spasi gitu ya. Dibuat tanpa spasi. Jadi semuanya dibuat rapat tanpa spasi seperti ini. Nah, ini data ini terdiri dari 10 item atau 10 butir soal ya. Nah, ini saya untuk video ini, sebenarnya instrumen ini adalah instrumen unidimensi, tapi untuk video ini saya buat jadi multidimensi. Jadi saya bagi dimensi pertama itu terdiri dari ini terdiri dari 12 item ya. Nah, 12 item saya bagi menjadi 2 dimensi atau 2 aspek. Yang aspek pertama itu dari item 1 sampai 6, lalu aspek kedua itu 7 sampai 12. Lalu yang mengisi atau responden yang mengisi terdiri dari 100 orang ya. Nah, jadi saya buat filenya ini DAT, tipe DAT. Lalu yang kedua yang penting itu ini file ini. Ini file sintaksnya atau komennya. Itu kita simpan dalam bentuk CKC file ya, CKC file. Nah, ini sintaksnya seperti ini.
data file let dat ya. Data filenya namanya let dat ya. Data file itu yang ini ya. Nah, yang ini yang sudah saya simpan ini, data file ini, tipe DAT. Lalu kemudian format response 1 sampai 12 ya. Nah, jadi respon yang akan diberikan itu terhadap item 1 sampai 12. Lalu skornya. Nah, skornya ini jadi ini instrumennya itu politomus ya, berskala Likert politomus. Nah, jadi dia memberi skor 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Jadi ini skornya 1 sampai 5. Nah, lalu tanda kurung kedua ini kan juga ada isian 1 sampai 5. Ini maksudnya ini adalah simbol dari untuk item 1 sampai 6. Jadi item 1 sampai 6 itu ini dibuat tanda kurung ini. Tanda kurung yang sama dengan yang pertama ini maksudnya untuk item 1 sampai 6. Lalu di skor yang untuk dimensi yang kedua itu dibuat ada satu tanda kurung yang tidak memiliki isi. Nah, yang tidak memiliki isi ini maksudnya ini untuk dimensi yang pertama yang item 1 sampai 6. Lalu ini dimensi yang kedua 7 sampai 12. Nah, itu. Lalu ini ada model item, estimate, show. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi ini kan ada file lat shw ya, lat itn. Nah, jadi saya juga membuat file yang lain yaitu file let itn, int dan let show. Nah, let ini maksudnya label ya. Jadi label dari item. Nah, ini label dari item. Ini sudah. Sedangkan ini file lat int dan lat shw ini sebenarnya file kosong ya. Nah, ini file kosong, tapi nanti diisi oleh data kita yang sudah kita analisis nanti ya. Nah, data kita itu nanti terisi ke dua file yang kosong ini. Oke. Nah, sekarang saya buka Concusnya ya, software Concusnya saya buka. Nah, kita buat baru ya, lalu kemudian saya masukkan datanya ya, saya pilih common ya, ini common. Nah, saya masukkan data kita kan yang ini ya, lihat ini datanya saya masukkan. Nah, selanjutnya di yang sebelah kiri ini kita masukkan commonnya atau sintaksnya. Saya pilih file lalu open. Nah, ini sintaksnya. Saya masukkan di sini. Nah, lalu kemudian saya run. Saya pilih run lalu run all ya. Nah, dia kemudian mengestimasi data kita. Nah, saya tunggu sampai selesai. Masih. Nah, sudah selesai. Ini sebenarnya tidak masalah ya. Warning ini tidak masalah. Oke. Nah, ini tidak masalah juga. Oke. Sekarang kita mulai membaca ya data kita. Nah, yang pertama-tama yang akan saya baca itu yang ini ya, yang di bawah ini ya. Yang pertama itu korelasi. Nah, korelasi ini maksudnya korelasi antara dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua. Di sini kita lihat nilai korelasinya itu 0,99441. Ini korelasinya tinggi sekali ya. Ini menjelaskan bahwa dimensi pertama dan dimensi kedua ini tidak ada bedanya gitu. Karena korelasinya tinggi sekali. Nah, jadi sebenarnya harusnya dimensi 1 dan dimensi 2 ini ada dalam satu dimensi ya, karena korelasi mereka tinggi sekali. Nah, ini wajar karena tadi kan dimensi ini kan saya buat karena sebenarnya instrumen yang sebenarnya tidak hanya unidimensi, tapi kemudian saya buat menjadi dua dimensi, sehingga wajar kalau ini korelasinya tinggi ya.
Nah, lalu kemudian minnya ini kita lihat dimensi pertama minnya 2,3, dimensi kedua minnya 2,4 ya, 2,4. Artinya pada dimensi kedua ini version-versionnya itu atau respondennya itu lebih mudah ya, lebih mudah mengerjakan item-item lebih mudah menyetujui item-item yang di dimensi kedua dibandingkan dimensi pertama. Nah, itu yang bisa kita lihat. Lalu kemudian saya beralih ke file ya, ini misalnya ini saya pilih file ini. Nah, ini sudah ada file di dalamnya. Nah, ini sudah ada file di dalamnya. Saya membaca yang mana ya. Nah, ini version ini adalah Cronbach Alpha ya. Ini Cronbach Alpha ini. Cronbach Alpha untuk item dimensi pertama. Dimensi pertama ya. Dimensi pertama itu Cronbach Alpha-nya itu 0,8 tinggi. Dimensi kedua juga 0,8, sama-sama tinggi ya. Nah, lalu ini bright map-nya ya. Nah, di bright map ini kita lihat ya, item-itemnya itu kalau kita bandingkan dengan respondennya, kita lihat item-item ini adalah item-item yang sebenarnya mudah untuk dikejar, mudah untuk disetujui, karena kita lihat item-item ini kan berada di bawah hampir semua responden ini ya, baik itu yang di dimensi pertama maupun yang di dimensi kedua, sehingga bisa dikatakan item-item ini adalah item-item yang mudah disetujui. Nah, ini kita lihat item 1, item 4, item 10, dan item 11 ini adalah item-item yang lebih sulit ya dibandingkan item-item yang lain, yang lebih sulit disetujui dibandingkan item-item yang lain, terlebih item 2, 3, 6, 8, dan 12. Nah, kita masuk lagi ke ini. Saya mau pilih apa ya, show ya, show. Lalu kemudian laten, saya pilih ya tetap laten. Bisa juga pakai ini ya, maximum likelihood, tapi ini saya pakai laten saja. Lalu pilih yang ini, yang default ya, tidak ganti. Nah, lalu saya ini saya ke atas. Nah kita lihat ini ya, ini version separation reliabilitasnya tidak ini ya, tidak muncul ya. Coba nanti kita pakai maximum likelihood saja ya. Nah, ini 0,8 detik. Nah, coba kita pakai maximum likelihood. Nah, coba maximum baca. Oke, ya sudah. Nah, sekarang, kalau kita menggunakan maximum likelihood, dia membaca ya. Jadi version separation reliability-nya itu 0,153, kecil sekali. Begitu juga dimensi kedua juga sama, version separation reliability-nya itu 0,54, sangat kecil ya, lebih kurang dari 1. Ini menandakan bahwa separation atau pengelompokan dari responden itu sepertinya hanya satu ya, hanya satu pengelompokan ya. Jadi satu kategori responden saja. Ini juga dapat kita lihat dari itu bright map-nya ini. Nah, ini kan kita lihat bright map-nya ini kan hampir semua responden ini itu adalah responden yang tinggi kepuasannya ya. Tinggi kepuasannya, sehingga hanya dikelompokkan pada satu kategori saja ya. Hanya dikelompokkan pada satu kategori saja. Nah, biasanya juga ini juga digunakan ya kalau dalam artikel-artikel yang membahas mengenai ras multidimensi, itu
biasanya ini juga dipakai deviasi ya, deviasi yang menggunakan kriteria AIK, BIK. Nah, ini biasanya juga ditampilkan ya di dalam artikel. Lalu kita ke sini ya, ke sini. Nah, ini menjelaskan tentang infit dan outfit ya. Ini juga menjelaskan tentang item fit. Unweighted fit ini maksudnya infit, weighted fit ini maksudnya outfit. Nah, di sini ada nilai MNSQ mean square, lalu CI ini maksudnya confidence interval, lalu T ini itu sama dengan Z standar kalau di dalam ras tradisional ya. Ras yang tradisional itu ini disebut juga dengan Z standar. Nah, kalau kita lihat ya, item fitnya kita lihat. Nah, confidence interval ini itu berjarak dari 0,70 sampai 1,30. Nah, jadi kalau di nilai mean square-nya ini kita lihat ini kan 0,68, artinya lebih kecil dari 0,70. Maka kita bisa melihat ini sebenarnya item yang misfit ya. Item yang misfit. Tapi apa ya? Tergantung kita menggunakan yang mana ya, karena banyak ahli juga yang beda-beda membuat kriteria ya. Ada yang menggunakan kriteria MNSQ ini 0,5 sampai 1,5. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menggunakan kriteria 0,5 sampai 1,5, maka kita lihat item 1 ini tidak masuk kriteria ya, karena dia di atas 0,5. Item 2 tidak masuk kriteria, item 3 juga tidak, item 4 masuk, nah, dan seterusnya. Lalu Z standar ini itu ada juga yang menggunakan kriteria minus 2,0 sampai 2,0 ya. Jadi kalau kita lihat itu ini tidak fit ya. Tidak fit, hampir semua tidak fit ya. Nah, ini yang fit. Nah, itu untuk melihat item fitnya itu bisa lihat dari sini ya. Dan nilai outfit ini atau infit ini. Tapi orang biasanya lebih menggunakan yang outfit ini untuk melihat item fit. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini mengenai analisis model ras untuk yang multidimensi. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.